Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 Sekolah Menengah Pertama, halaman 99 sampai dengan 102 Kurikulum Merdeka Belajar. Halaman ini termasuk ke dalam bab 3, yaitu menulis artikel ilmiah populer dunia yang bersahabat. Kita bahas pada bagian F, yaitu membandingkan kalimat perbandingan, analogi, sinonim, dan antonim. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Silahkan buka bukunya dan perhatikan pada halaman 99. Membandingkan kalimat perbandingan, analogi, sinonim, dan antonim. Perhatikan pada bagian membaca. Pada bagian ini kalian akan belajar membandingkan kalimat perbandingan, analogi, sinonim, dan antonim dalam artikel ilmiah populer. Agar bahasanya lebih ringan dan isinya mudah dipahami, artikel ilmiah populer juga mengandung kalimat analogi, sinonim, dan antonim. Apakah yang dimaksud dengan kalimat perbandingan, analogi, sinonim, dan antonim itu? Simaklah penjelasan berikut. Dalam sebuah paragraf terkadang ditemukan kalimat perbandingan dan analogi. Kalimat-kalimat tersebut ditulis dengan tujuan membandingkan satu hal dengan hal lain. Dengan membuat sebuah perbandingan, pembaca lebih mudah membayangkan suatu hal, keadaan, atau suatu benda. A. Kalimat perbandingan dan analogi. Perbandingan: membandingkan dua hal yang mempunyai kesamaan bentuk dan sifat secara langsung. Kata kuncinya adalah daripada, seperti, selaras, dibandingkan, sementara. Sedangkan analogi membandingkan dua hal yang mempunyai kesamaan bentuk dan dengan cara kiasan atau perbandingan tidak langsung. Kata kuncinya adalah bagai, umpama, seumpama, dan laksana. Contoh kalimat perbandingan. Yang pertama, fasilitas untuk peserta didik difabel di sekolah ini tidak seperti fasilitas untuk peserta didik difabel di sekolahku. Yang kedua, kelasku jauh lebih bersih daripada kelasnya. Yang ketiga, sekolah inklusi mempunyai fasilitas lebih lengkap dibandingkan dengan sekolah biasa. Selanjutnya, contoh kalimat analogi. Yang pertama, membicarakan fasilitas untuk peserta didik difabel cukup rumit. Mbak mencari jarum dalam jerami. Yang kedua, bagi peserta didik difabel, menaiki tangga sekolah laksana mendaki gunung yang sangat tinggi. Yang ketiga, pemerintah harus menyediakan fasilitas untuk kaum difabel, seumpama menyediakan fasilitas bagi rumah sendiri. Kemudian pada bagian B, yaitu antonim dan sinonim. Dalam percakapan sehari-hari, kalian tentu sudah akrab dengan antonim dan sinonim. Antonim adalah kata-kata yang memiliki arti saling berlawanan, sementara sinonim adalah kata-kata yang memiliki makna sama atau mirip. Jadi antonim itu adalah kata-kata yang maknanya berlawanan, sinonim adalah kata-kata yang maknanya sama atau mirip. Contoh antonim: susah dengan senang, itu berlawanan. Siang dengan malam, positif dengan negatif, muka dengan belakang, laki-laki dan perempuan, itu artinya berlawanan. Kemudian yang sinonim itu maknanya sama. Menatap dengan memandang, indah dengan elok, teratur dengan bertata, bertemu dengan kata berjumpa, dan bunga kecubung itu sama saja dengan bunga lonceng. Berikut ini contoh kalimat yang menggunakan kata-kata di atas. Ini adalah contoh kalimat yang berantonim. Yang pertama,
Guru pendamping yang paling merasakan susah senang mengajar peserta didik difabel. Berarti susah dengan senang, yaitu maknanya berlawanan. Yang kedua, peserta didik kelas 9 SMP Merdeka belajar siang dan malam untuk persiapan ujian akhir. Berarti kata siang dan kata malam yang saling berlawanan. Yang ketiga, kita harus membangun pikiran positif melihat peserta didik difabel, bukan pikiran negatif. Jadi positif dengan negatif itu adalah kata yang berlawanan. Yang keempat, gedung muka belakang SMP Merdeka dipasang ram untuk peserta didik difabel. Jadi muka dengan belakang itu adalah berlawanan. Kemudian yang kelima, semua peserta didik baik laki-laki maupun perempuan menyemangati peserta didik difabel agar rajin belajar. Berarti laki-laki lawannya adalah perempuan. Selanjutnya, contoh kalimat yang bersinonim, berarti maknanya adalah sama. Yang pertama, peserta didik baru dengan kruk itu memandangku. Kemudian, peserta didik baru dengan kruk itu menatapku. Jadi kata memandang dan kata menatap itu adalah bersinonim. Yang kedua, karena pernah kecelakaan, Lala memakai kursi roda ke sekolah. Kemudian kalimat lainnya, karena pernah kecelakaan, Lala menggunakan kursi roda ke sekolah. Jadi kata memakai dan kata menggunakan itu adalah bersinonim. Yang ketiga, sampai bertemu minggu depan, kata Bu Guru. Kemudian sampai berjumpa minggu depan, kata Bu Guru. Kata bertemu dan berjumpa adalah bersinonim. Yang keempat, peserta didik yang sedang belajar dilarang berbicara. Kemudian peserta didik yang sedang belajar dilarang mengobrol. Kata berbicara dan mengobrol adalah bersinonim. Selanjutnya pada halaman 102, yaitu kegiatan 8 menulis antonim dan sinonim. Pada bagian berlatih itu ada tugas individu. Tulislah masing-masing 5 contoh kalimat berantonim dan bersinonim pada tabel di bawah ini. Jadi membuat kalimat sinonim dan berantonim. Perhatikan pada tabelnya. Ini kalimat berantonim, artinya berantonim itu berlawanan. Contoh kalimatnya, kakak membeli sepatu baru karena sepatu lamanya sudah sangat usang. Berarti kata baru dengan kata lama itu adalah berantonim atau berlawanan. Kalimat yang kedua, Yuna tidak bisa membedakan sepatu asli dan palsu. Kata asli dan kata palsu itu adalah kata yang berantonim. Kalimat selanjutnya, kakakku sangat tinggi sedangkan aku pendek. Berarti tinggi dengan pendek itu adalah berantonim atau berlawanan. Yang kalimat yang keempat, dari awal hingga akhir pertandingan sang pelatih hanya duduk manis saja. Berarti dari kata awal dan kata akhir itu adalah kata yang saling berlawanan atau berantonim. Kalimat yang kelima, setelah tinggal di Inggris selama 10 tahun, Ibu Rizka sudah merasakan manis pahitnya kehidupan. Berarti kata manis dan kata pahit itu adalah berantonim. Sekarang 5 kalimat yang bersinonim, artinya maknanya sama. Yang pertama, ibu berbaju coklat itu memandangku dengan tajam. Kemudian kalimat lainnya, ibu berbaju coklat itu menatapku dengan tajam. Jadi kata memandangku dan kata menatapku itu adalah kata yang bersinonim. Kalimat yang kedua, kalau sudah besar aku ingin menjadi ahli biologi. Kalimat lainnya, kalau sudah besar aku ingin menjadi pakar biologi. Berarti kata ahli dengan kata pakar itu adalah kata yang bersinonim. Selanjutnya, kalimat orang yang melanggar undang-undang akan dikenakan sanksi. Kalimat lainnya, orang yang melanggar undang-undang akan dikenakan hukuman. Jadi kata sanksi dengan kata hukuman itu adalah kata yang bersinonim.
Kalimat selanjutnya, jam tangan yang dikenakan Dinda asli dari Paris. Kemudian kalimat lainnya, jam tangan yang dikenakan Dinda orisinil dari Paris. Jadi kata asli dan kata orisinil ini adalah kata yang bersinonim. Selanjutnya kalimat yang kelima, peristiwa tanah longsor itu terjadi sebagai dampak penggundulan hutan. Kalimat lainnya, peristiwa tanah longsor itu terjadi sebagai akibat penggundulan hutan. Jadi kata dampak dengan kata akibat itu adalah kata yang bersinonim atau maknanya sama. Demikianlah video pembahasan untuk matematika untuk bahasa Indonesia halaman 199 sampai dengan 102. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.